Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, dimanapun kalian berada, insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari saudara kita. Ketika itu saya sedang membahas Ustadz Abduh yang menyerah ya ketika menasehati saudara Heri Pras. Nah, di sana ada komen yang berkomentar di channel Kang Baha. Dia meminta agar saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat ya. Baik, sebentar kita bacakan dulu komentarnya. Teman-teman bisa melihat juga di layar teman-teman ya. Di sana akan saya tampilkan komentar saudara kita yang di sini namanya Saitama ya. Emang sudah lama ya, ini baru ada kesempatan saya balas sekarang ya. Kita baca aja teman-teman. Saran Bang, coba Anda kritik hal seperti ini kepada UAH Bang. UAH itu yang dimaksud adalah Ustadz Adi Hidayat ya. Kita sudah pada tahu singkatan UAH. Banyak banget loh kategori seperti sombong yang Anda bilang ke Heri Pras. Dia bilang seperti itu. Juga ada pada UAS. Oh, tidak hanya UAS ternyata teman-teman. Dia minta juga saya mengkritik UAS ya. Tapi di sini lebih condong ke UAS ya daripada ke UAS. UAS itu Ustadz Abdul Somad, biar lebih jelas. Aneh pengen tahu. Oh, jadi Saitama itu pengen tahu ya bagaimana kritik saya terhadap UAS dan UAS. Apakah Anda cuman sok bijak aja? Apakah Anda sok bijak aja dan ada tidak sombong juga? Oh, aneh tunggu Bang. Wah, jadi dia melihat Kang Baha channel ini, dia melihatnya sok bijak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertama-tama barakallah buat saudara kita Saitama ya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Langsung saja teman-teman. Tidak usah menunggu lama, kita akan mencoba menjawab pertanyaan atau permintaan ya dari Tama. Jadi begini Tama, kalau bukannya saya tidak bisa mengkritik Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, bahkan bukannya saya tidak bisa juga mengkritik Ustadz-Ustadz dari Wahabi ya seperti Ustadz Khalid Basalamah dan lain-lainnya. Bukannya saya tidak bisa mengkritik. Tapi mohon maaf untuk saudaraku Tama, kehadiran Kang Baha channel ini bukan untuk mengkritik ustadz-ustadz, bukan untuk mengkritik kiai-kiai. Ini bukan levelnya karena Kang Baha ini untuk mengkritik beliau-beliau ini, ustadz-ustadz ini. Kang Baha channel ini hadir untuk mempersatukan umat Islam ya, untuk menjaga agar ukhuwah Islamiyah terjaga dengan baik ya. Meskipun dengan channel kecil ini, mudah-mudahan dengan usaha kecil ini menjadi bagian perjuangan untuk mempersatukan umat Islam ya. Ini hanya ikhtiar saja. Perkara hasil kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan siapapun teman-teman yang ingin bergabung di channel Kang Baha, maka saya persilahkan dengan senang hati. Siapapun itu ya, baik dari Salafi, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Persis, dan dari banyak lagi, dari Jamaah Tabligh, dan dari berbagai macam golongan Islam, siapapun yang ingin ukhuwah Islamiyah agar tetap terjaga dengan baik, tentu dengan perbedaan masing-masing ya, tetapi yang berkeinginan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini tetap terjaga dengan harmonis, mari kita bergabung di sini seperti itu. Kembali lagi Tama, untuk mengkritik Ustadz Adi Hidayat seperti yang Ustadz Abduh Tuasikal bilang, bukan levelnya, itu benar. Ustadz Abduh menyatakan itu benar. Kalaupun Tama ya, atau dengan lainnya siapapun, tidak hanya Tama ya, mohon maaf. Kalaupun ada memang kesalahan yang ada pada diri Ustadz, entah itu Ustadz Adi Hidayat, entah itu Ustadz Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz Syafiq Reza Basalamah, ataupun Ustadz lainnya seperti Kiai Haji Idrus Romli, Ustadz Syail, Kiai Haji Said Akil Siroj, atau dan yang lain-lainnya, jikapun ada salah, maka channel Kang Baha insya Allah tidak akan ikut mengkritik beliau-beliau itu. Tetapi channel Kang Baha punya cara lain. Cara mengkritiknya dengan cara yaitu akan menulis surat tanpa menyertakan nama Kang Baha, akan membuat surat blanko. Jadi si seseorang itu tidak akan mengetahui
tidak akan mengetahui yang dikritik itu dari siapa datang. Yang jelas itu ada kritikan aja, tidak usah tahu dari siapa pengkritiknya. Yang jelas kita ingin memperbaiki seseorang tanpa harus melukai, tanpa harus setelah kita perbaiki itu bukan menambah masalah lagi ya. Karena teman-teman, tidak semua orang bisa kita kritik dengan secara langsung ya. Tidak semua orang teman-teman. Meskipun kritik itu dibolehkan di dalam Islam. Tetapi ingat, tidak semua orang bisa kita kritik dengan sekeenaknya, sekehendak kita ya. Tidak bisa demikian teman-teman. Harus membutuhkan cara-cara. Dan cara yang paling efektif ialah mengkritik dengan cara tidak diketahui oleh siapapun. Dan bahkan kita pun tidak usah menonjolkan diri bahwa kita mengkritik dia. Jadi seolah-olah kita menjadi paling mengerti gitu. Jadi cukup aja kita tulis surat blanko yang nggak usah terserahkan nama kita, langsung kirim ke orang yang kita ingin kritik. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu beliau tidak tersinggung ya, tidak merasa digurui, apalagi levelnya berbeda dengan kita. Nah, jadi yang ada bukannya malah tambah baik, yang ada malah jadi perpecahan antar umat Islam. Seperti itu Kang Tama ya, Tama, kita panggil Tama, saudara Tama ya. Seperti itu. Jadi Kang Baha Channel mengapa tidak mengkritik ustadz-ustadz? Itu demikian. Tapi kenapa mengkritik konten kreator ya? Konten kreator kan bukan ustadz ya. Konten kreator sama aja dengan Kang Baha ya, yang suka membuat konten ya, namanya juga manusia. Siapapun itu pasti banyak salahnya, termasuk ustadz ataupun konten kreator. Termasuk Kang Baha Channel ini banyak juga yang harus dikritik mungkin. Dan Kang Baha juga terbuka menerima kritikan selama kritikan itu sopan ya. Insya Allah akan kita terima. Demikian jawaban buat Tama ya. Mohon maaf baru bisa dijawab hari ini karena juga kita banyak juga kesibukan membuat konten-konten yang lain. Semudah-mudahan jawaban ini juga tidak hanya bermanfaat buat Kang Baha, tetapi juga bermanfaat buat seluruh umat Islam. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.